warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 16 November 2022, pada hari ini merupakan hari sosialisasi budaya positif program pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 6. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosita SPDSD CGP Angkatan 6. Saya berasal dari SD Negeri 1 Selo, dan teman saya Ibu Yuni Agus Susanti SPD dari SD Negeri 2 Air Sungai. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu program kami calon guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 Seteluk. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang sudah memberikan waktu kepada kami, meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang sudah kami programkan ini. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kami mohon kesediaan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Selo untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus membuka kegiatan sosialisasi budaya positif pada hari ini. Kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Selo, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, ibu-ibu calon guru penggerak khususnya dari Kecamatan Seteluk, yaitu Ibu Rosita dari SD Negeri 1 Seteluk dan Ibu Yuni dari SD Negeri 2 Kesni. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga dapat menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang sudah berada di tempat kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami mungkin tidak akan berpanjang lebar. Kami mengucapkan selamat datang, selamat melaksanakan programnya. Mudah-mudahan kepada kita Bapak Ibu yang khususnya ada di Negeri 1 Seteluk ini, apa-apa yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak ini bisa kita budayakan mungkin di sekolah kita nantinya, dan kemudian mungkin lewat kegiatan sosialisasi ini Bapak Ibu yang saya hormati yang masih ada kesempatan yang memenuhi syarat bisa termotivasi untuk ikut seleksi calon guru penggerak seperti Ibu berdua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 6 ini kita buka dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Seteluk. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif program pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Yuni dan saya sendiri, nanti secara berkolaborasi dalam penyampaian materinya. Kepada Ibu Yuni disilakan.
Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah dipersilahkan untuk menyampaikan barang sepatah dua kata-kata apa yang sudah kami pelajari. Jadi di sini kita sharing atau berbagi pengalaman saja Bapak Ibu ya, apa yang sudah kami pelajari atau kami kerjakan pada program guru penggerak. Di sini kami ingin menyampaikan tentang budaya positif. Apa saja sih yang ada di dalam budaya positif? Sebelum ke materi yang kami ingin sampaikan, mungkin kurang lebih yang ada di slide ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Mungkin nanti kita sharing atau tanya jawab aja. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nanti ini mungkin kita spesifikasi, kalau dibahas semuanya mungkin tidak ini ya Bapak Ibu. Jadi slide-nya kami bahas yang sekiranya perlu dan bisa kita terapkan di sekolah kita saja. Sebelum saya membahas yang poin ke satu, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplin. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang ada di layar? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan kemukakan pendapat Sia. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Mungkin bisa disampaikan sedikit alasannya Pak Fadli, kenapa Anda setuju dengan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Pasti ada alasan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jelas setuju ya. Karena hukuman di sini mungkin bukan hanya memukul anak, bisa menyuruh dia membersihkan halaman, bisa menyuruh dia membaca atau hal positif lainnya. Mungkin itu bisa mendisiplinkan anak menurut saya. Terima kasih Pak. Ada yang ingin lagi? Lain? Ada yang ingin menambahkan? Di sini tidak ada jawaban yang salah ataupun benar ya. Kita sama-sama menghargai masing-masing pendapat. Kita lanjut aja ke pernyataan kedua ya Bu Rosia. Apakah Anda setuju dengan pernyataan nomor 2? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, seperti yang sudah ini sama Bapak Adli tadi ya jawab. Pak setuju atau tidak? Setuju. Angkat tangan. Boleh diangkat tangan, kemukakan pendapat Sia tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa ini sering sekali kita lakukan. Biasanya kalau anak-anak terlambat datang ke sekolah, biasanya kita memberi hukuman dengan hal-hal yang positif. Atau anak-anak lupa mengerjakan PR, biasanya kita juga memberi hukuman dengan hal-hal yang positif. Apakah hal-hal itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Sia setuju atau tidak? Boleh Sia kemukakan pendapat Sia. Tidak ada yang salah sekali lagi. Setuju. Iya, terima kasih. Kita lanjut saja ya Bu. Iya. Pertanyaan 3. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya pernyataan nomor 3 ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju sekali, karena dengan memberi penghargaan berupa apapun di dalam kelas pada saat proses belajar itu
jelas akan meningkatkan motivasi belajar anak itu. Jadi yang lain-lain yang belum pamannya mendapat penghargaan akan termotivasi semuanya. Iya, Ya, begitu pendapat saya. Iya, terima kasih. Sekali lagi semua pernyataan yang muncul ini tidak ada yang salah maupun yang benar. Mungkin memberi penghargaan seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti lebih jelasnya akan kita pelajari di slide berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapat. Sebelum kita ke pertanyaan pemantik ini, mungkin nanti kita akan menemukan jawaban atas alasan-alasan yang sudah kita kemukakan. Saya lanjut ke bagian ini. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan membahas nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Bisa dilihat Bapak Ibu di slide. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di sini di dalam masing-masing lingkungan kita memiliki sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang kita yakini itu adalah hal yang baik. Jadi itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada di sekolah kita yang perlu kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali macamnya. Tapi yang paling prioritas yang kita sedang canangkan sekarang untuk Merdeka Belajar ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Bagaimana perilaku-perilaku tersebut bisa kita laksanakan dalam lingkungan sekolah dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Itu yang ingin kita capai. Dan kita sepakat ya Bapak Ibu, kalau nilai-nilai ini baik untuk diterapkan. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan nilai-nilai kebajikan ini. Ini mohon maaf, soalnya slide-nya campur aduk. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan paling kecil sekali di dalam kelas, terutama Bapak Ibu ya. Sebelum mengajar, biasanya kita memiliki peraturan-peraturan tertentu atau nilai-nilai yang kita yakini apakah baik untuk diterapkan di dalam kelas atau tidak. Sudahkah kita melaksanakannya atau tidak? Jadi di sini di dalam nilai-nilai kebajikan ini ada keyakinan-keyakinan yang kita rasa sangat penting untuk kita adakan. Di dalam kelas biasanya kita memiliki peraturan kelas. Peraturan kelas itu apakah sudah tepat? Apakah anak-anak dengan peraturan kelas itu bisa semakin patuh atau tidak? Kalau tidak, apa masalahnya? Kira-kira kenapa? Kenapa penyebabnya? Apakah kurang mendisiplinkan atau bagaimana? Ternyata dari yang kami pelajari di CGP itu, nilai-nilai peraturan-peraturan semacam itu kadang misalnya di dalam kelas dilarang membuang sampah. Kata-kata semacam dilarang membuang sampah ternyata justru menimbulkan membuang sampah. Ternyata apa sebenarnya pengaruh apa sebenarnya kenapa anak-anak bisa semakin sering melakukan hal demikian? Sebenarnya motivasinya dari mana? Ini ya Bapak Ibu. Motivasi dari dalam dirinya sudah ada atau belum? Kenapa semakin dilarang kok semakin sering melakukan hal yang buruk begitu? Jadi yang pertama di sini ada teori motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar lingkungan, dari luar dirinya. Yang terpenting, yang paling penting dari teori motivasi itu adalah motivasi dari dalam diri kita.
kita bersama-sama tahu ya Bapak Ibu, kalau dari luar itu sebenarnya sifatnya sangat sementara motivasinya. Tapi kalau dari dalam diri sudah bisa menanamkan sikap itu dari dalam diri, itu yang bertahan lama dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya mendesak atau dengan di bawah hukuman dan lain-lain, itu sifatnya hanya sementara. Di sini ada pertanyaan untuk menghindari ada pernyataan untuk menghindari keyakinan, ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti anak-anak kita berpikir, paling dapat hukuman ini, paling dapat hukuman ini. Dan itu kalau mereka sudah bertobat pasti diulangi lagi. Kan begitu. Itu teori motivasinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau ketika dia melakukan kebaikan, nanti saya dapat ini. Misalnya di dalam kelas saya pernah menerapkan ini Bapak Ibu. Setiap anak yang misalnya aktif atau apa, saya kasih bintang. Itu dengan memberikan penghargaan begitu. Ternyata setelah 1 minggu berjalan, kelasnya bersih, saya selalu memberikan bintang kepada yang piket. Hari ini kalau kelasnya bisa bersih, saya kasih bintang ke yang piket. 1 minggu berjalan, oke, bersih kelasnya Bapak Ibu. Setelah minggu kedua, saya coba untuk tidak memberikan, supaya mereka terbiasa begitu, tidak memberikan bintang. Kelasnya ternyata kotor lagi. Ternyata pemberian penghargaan itu juga motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, yang terpenting adalah untuk menghargai diri sendiri. Itulah motivasi yang datang dari dalam diri. Dan bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai itu agar mereka termotivasi sendiri. Apa sih? Jadi kita sebagai guru yang berusaha menanamkan sikap itu. Sebenarnya kalau saya melakukan ini, apa sih tujuannya untuk saya? Apa manfaatnya bagi saya? Ketika kita bisa melakukan hal itu, itulah yang bertahan lebih lama dibandingkan dengan hal-hal yang sudah ada tadi. Jadi untuk yang berikutnya, ini berlanjutnya ke keyakinan yang ada di dalam kelas ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat sebuah peraturan, alangkah baiknya kita ganti sekarang dengan istilah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Contoh misalnya, sekarang kita menggunakan motor, kita menggunakan helm, kita berkendara pergi keluar menggunakan helm. Apa keyakinan kita dari menggunakan helm? Tentunya agar kita selamat ya Bapak Ibu, seandainya terjadi kecelakaan atau apa, kepala kita bisa terlindungi. Itulah keyakinan kita dengan menggunakan helm. Nah, begitu juga di dalam kelas. Seandainya anak-anak membuang sampah, misalnya dilarang membuang sampah sekarang, apa keyakinan kita dari dilarang membuang sampah? Biar apa gitu? Agar kelas bersih tentunya. Jadi itu keyakinan. Jadi hal-hal yang positif itu yang kita tekankan daripada kata-kata yang negatifnya. Di sini ada contoh Bapak Ibu di dalam kelas. Di sini sama-sama ada kesepakatan kelas. Misalnya di sebelah, datang tepat waktu mengucapkan salam. Apakah ini peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kita bandingkan dengan yang Coba saya perhatikan yang di depan. Di situ ada 2 slide, ada 2, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin saya perhatikan. Di situ sama-sama kesepakatan kelas. Manakah di antara yang 2 itu yang termasuk keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan sebelah mana Pak Kadri? Sebelah kanan. Ya, peraturan yang ada di sebelah kiri. Nah, ini sama-sama dibuat berdasarkan kesepakatan siswa di kelas. Yang sebelah kanan itu adalah termasuk keyakinan kelas, yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi mereka yakin, ya inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Mereka yakin bahwa ini adalah motivasi buat mereka untuk
untuk saling menyayangi dibandingkan dengan menuliskan peraturan yang sifatnya negatif, seperti kata dilarang membuang sampah pada tempatnya, dilarang membuang sampah ya. Jadi lebih memunculkan motivasi untuk siswa itu sendiri untuk yakin bahwa mereka saling menyayangi. Seperti itu mungkin. Ya, yang Kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan sekolah, sama ya yang sebelahnya, kami murid yang semangat belajar. Mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas sudah kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu adalah saling menyayangi. Yang kedua, semangat. Yang bisa kita terapkan juga saling menghormati atau saling menghargai di dalam kelas, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, yang bisa kita terapkan. Hal kecil sekali kita coba biasakan. Kalau terbiasa, mungkin dari generasi ke generasi, kalau membiasakan hal-hal yang positif itu, bisa jadi anak kita memiliki kesadaran sendiri. Itu makanya kita budayakan hal-hal yang positif. Kenapa dari dulu kita selalu menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih ke arah melarang, padahal itu justru mendatangkan atau membuat anak lebih kayak tertantang. ya, tertantang atau penasaran, justru mereka melakukannya. jadi intinya di sini untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu, kembalilah kita ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah kita buat. Bukan salah kita membuat peraturan, teman-teman, karena kita di kelas pasti punya aturan kelas yang sudah kita buat. Nah, aturan kelas tersebut yang sudah kita buat, mari kita buat lagi keyakinan kelas berdasarkan aturan-aturan yang telah ada tersebut. Tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri, agar tidak muncul seperti motivasi yang sifatnya eksternal, yang sifatnya hanya sementara. Ketika berada di belakang kita, dia lupa. Tapi kalau ini keyakinan, ini saya yakin bahwa ini dapat memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri, karena yang menyusun keyakinan ini adalah anak-anak itu sendiri bersama guru kelas di dalam kelas masing-masing. Mungkin itu. Silakan. Ya, di slide-nya sudah ada gambaran ya, bahwa peraturan kelas itu sebenarnya jauh lebih ini ya dibandingkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harapannya lebih luas. Ketika keyakinan kelas sudah bisa kita terapkan, lingkungan kita harapannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang hal yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan budaya positif. Dan kita ketika bisa membudayakan hal-hal baik itu, insya Allah bisa jauh lebih baik lah Bapak Ibu. Saya lanjut ke Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Yang tadi Yang berikutnya yaitu ini mungkin hal yang baru, saya sendiri baru, yaitu tentang restitusi. Atau Ibu Yuni coba tampilkan dulu pertanyaan. Ya, coba saya perhatikan di situ ada slide di papan atau di untuk menguatkan. tidak ya, untuk menguatkan kita semua. Ya, peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas yang dapat kita munculkan dari peraturan tersebut? Boleh saya kemukakan pendapat saya? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang bisa kita munculkan dari peraturan ini? Kelas kami cinta kerapihan. Mungkin lebih ya boleh. Berarti Kita lihat ya, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa ini sih bentuk keyakinan? keyakinannya, bentuk seperti apa maksudnya? Coba kita lihat. Iya, Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Mereka akan bertanggung jawab ketika meminjam buku, akan mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Ini boleh
adalah yang masuk ke dalam kelas untuk membuatkan keyakinan. Jadi munculkan dulu peraturan SIA. Di dalam peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak, yaitu yang membuat adalah petugas perpustakaan. Nanti setelah itu barulah kita munculkan keyakinan. Keyakinan apa yang dapat kita terapkan dalam perpustakaan tersebut, seperti itu. Seperti yang pertama tadi, yaitu keyakinan kelasnya, yaitu tanggung jawab. Mereka akan terbiasa muncul dari dalam diri sendiri bahwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pinjam dan akan mengembalikan ke tempat semula. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan apa yang akan muncul dari dilarang mengganggu orang lain? Pintar sekali, saling menghargai. Silakan Ibu Jaka. Iya, saling menghargai atau menghormati orang lain. Betul, tepat sekali. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Luar biasa. Menghormati orang lain, berkomitmen, ya lebih tepatnya berkomitmen ya. Komitmen dan disiplin juga bisa ditambahkan Bu Yuni. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa yang kita Keyakinan ini kan ini suatu aturan yang dilarang melakukan kekerasan. Iya, menyayangi, kemudian iya keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau dilarang menggunakan narkoba. Ini jelas ke kesehatan. Iya. Iya. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini antri, budaya antri. Mungkin keyakinan kelasnya sabar, betul boleh. ada, betul ya. Iya. Ada banyak lagi jujur, amanah dan segala Banyak sekali keyakinan yang bisa muncul dari bergantian atau menunggu giliran ini. Ya, bersabar. Tepat sekali. Berikutnya, gunakan masker. Ini tujuan kita yakin untuk apa kita menggunakan masker? Ya, untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. kira-kira Keyakinan apa yang akan muncul dari peraturan ini? Sopan, kedua keselamatan, mungkin keamanan ya, supaya tidak terjatuh lain anak-anak. juga bisa sih ini kan Ini hanya sekedar contoh. Silakan aturan yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing, kita buat sebuah keyakinan bersama anak-anak supaya sekali lagi muncullah motivasi dari dalam diri anak itu sendiri tanpa ada dorongan dari luar. Slide selanjutnya Bu Yuni. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan. Mungkin kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi yang sudah kita lakukan. Ini saya akui sendiri, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya sering sekali memberi hukuman, entah itu kalau yang hukuman dalam bentuk fisik saya selalu hindari, tapi hukuman kayak yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering sekali kita berikan hukuman kepada siswa kita. Kemudian yang berikutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga salah satu bentuk hukuman. Kemudian yang bentuk konsekuensi, apabila siswa merusak atau merobek atau mencoret-coret kertas temannya, seperti kejadian yang sudah pernah kita lakukan Pak Padli, ada siswa yang sampai merobek baju teman. Jadi kita hindari hukuman, yaitu kita buat konsekuensi menjahit kembali baju teman yang robek seperti yang dilakukan kelas 5A dan kelas 6 ya. Ya, saat itu adalah satu bentuk konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian ini beberapa contoh hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru.
Mungkin Ibu Yuni kita ke restitusi. Restitusi ini adalah suatu hal yang baru kita dengar. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah. Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha